terdengar kembali suara itu. Robby yang kala itu mulai frustasi dan juga mulai emosi, mulai mengumpat di dalam hati. Gak usah gangguin gua, anjir. Kalau lo mau ngajakin ketawa, ajakin lah yang mau. Gua lagi sibuk. Masih banyak urusan di depan sana. Meskipun tidak terdengar oleh mereka, namun menurut Robby itu sudah membuatnya puas. Ya, karena sudah diganggu sejak awal. Sesampainya mereka di pos 4, mereka sedikit heran. Wah, di mana nih keempat teman mereka yang jalan duluan? Mungkin mereka sudah langsung jalan ke pos 5. Ya, begitulah kurang lebih pikiran Robby kala itu. Robby pun menyempatkan diri untuk beristirahat dan menghisap 2 batang rokok di pos 4. Selesai dia istirahat di pos 4, dia mengajak kedua rekannya untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan ke pos 5 pun tak ada hambatan sama sekali. Hanya sekilas terasa bahwa ada yang mengikuti mereka dari belakang. Ya, walaupun tak ada gangguan, hanya pemandangan sesajen di kanan kiri, tepat bebatuan di samping jalan mereka menuju ke pos 5. Sesampainya di pos 5, Robby mencoba mencari sahabat-sahabatnya yang jalan lebih dulu di antara tenda-tenda yang ada di situ. Tapi tak ada satupun dari keempat orang itu yang terlihat di pos 5. Robby pun mulai berpikir, Kemana mereka? Dan ada apa nih? Meski sedikit was-was, Robby mencoba untuk menenangkan kedua pendaki yang baru. Bro, gimana Ferdi dan yang lainnya? Udah aman, mereka paling lagi jalan-jalan. Ferdi pun mengajak kedua rekannya untuk membangun tenda di situ, supaya mereka bisa istirahat. Setelah tenda jadi, Ferdi pun mencoba untuk menunggu keempat rekannya sambil berpikir, bagaimana jika terjadi sesuatu, dan memikirkan apa yang harus mereka lakukan keesokan harinya. Ya, karena nggak mungkin mereka mencari saat ini. Dan apa yang harus mereka lakukan saat sampai di Semoga saya benar. Ya, banyak pikiran yang mengganggu Robby karena keempat temannya ini masih belum diketahui keberadaannya. Sedangkan sinyal HP tidak ada. Dan juga saat itu mereka tidak membawa HP. Jadi lost komunikasi sama sekali. Tak terasa Robby pun akhirnya tertidur seperti yang lainnya. Hingga pukul 1 tiba-tiba Robby terbangun karena ada suara obrolan dari luar tenda. Bisa dipastikan itu bukan obrolan suara orang dewasa, melainkan suara anak-anak. Robby yang penasaran akhirnya membuka bagian depan tenda sedikit untuk mengintip ke arah luar. Terlihat 2 sosok yang kurang lebih berukuran anak SD dan juga anak SMP. Robby yang penasaran terus memandangi mereka. Namun dari 2 sosok itu tiba-tiba menoleh ke belakang dengan lirikan tajam menuju ke arah Ferdi. Ferdi yang kebingungan dan juga sedikit takut
akhirnya mencoba membangunkan kedua rekannya yang sedang terlelap dalam tidurnya. Gus, Dim, bangun Gi. Gus, Dim, bangun. Gus, Dim. Jancok. Udah pagi kah? Gak terasa. Dimas yang kala itu terbangun langsung mengumpat seenak-enaknya. Ya, kata orang Jawa sih, nyawanya belum full. Diem. Dengar nggak di luar? Iya, dengar. Siapa? Gue juga nggak tahu siapa mereka. Akhirnya Dimas dan Robi pun mencoba untuk keluar tenda. Setelah mereka keluar, tiba-tiba suara dan juga sosok yang tadi Robi lihat sudah tidak ada. Waktu kala itu menunjukkan 1 dini hari. Jadi Robi dan juga Dimas memutuskan untuk menunggu keempat rekannya yang juga belum ada tanda-tanda mereka sudah sampai di pos Lili. Ya, alhasil setelah mereka menunggu cukup lama, sampai kurang lebih 2 jam sambil menikmati seduhan kopi saset yang mereka bawa, tibalah 4 sosok laki-laki yang kemudian semakin dekat. Ya, itu adalah Ferdi dan yang lainnya. Terlihat muka mereka sudah pucat pasi, dan juga sepertinya mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Belum sempat Robi menanyakan, tiba-tiba Ferdi langsung berkata, Udah, gue ceritain besok. Sekarang gue mau istirahat sama yang lainnya. Tunggu sampai bawah gue cerita. Robi yang memahami dengan kode etik pendakian. Ya, kode etik, kata teman-teman. Kode etik pendakian akhirnya cukup diam dan kembali istirahat. Karena rasa kantuk dan juga capek, akhirnya mereka tidak dapat menikmati sunrise yang seharusnya mereka targetkan hari itu. Bangun pukul 9 pagi, akhirnya mereka putuskan untuk makan mie instan dan juga minum kopi yang mereka bawa. Setelah semuanya selesai makan dan juga beres-beres, mereka putuskan untuk secepatnya turun karena mereka tidak ingin kemalaman dalam perjalanan turun. Perjalanan turun berjalan lancar tanpa ada apapun. Ya, sampainya di bawah di Cemoro Sewu, mereka sempatkan untuk duduk dan bercerita. Disitulah Ferdi mulai menceritakan kisah setelah mereka berpisah. Kala itu saat Ferdi sedang menuju pos 3 ke pos 4, Ferdi bertemu dengan seorang kakek-kakek tua. Dan kakek-kakek itu memberikan dia saran karena melihat Ferdi dan kawan-kawan kelelahan. Lewat sini aja, lebih mudah, lebih cepat sampai pos 5 daripada lewat jalur utama. Masa sih, Mbah? Iya, coba aja. Ferdi yang kala itu yakin dan juga sudah lelah dan ingin segera sampai di pos 5, akhirnya mengikuti instruksi kakek-kakek tua itu. Lama mereka berjalan, dan rasa curiga pun Ferdi mulai terasa. Kan harusnya kalau lewat jalur utama kita sudah sampai pos 4. Tapi katanya kita nggak lewat pos 4. Harusnya kita sudah sampai pos 5.
Tapi kenapa belum juga sampai di pos 5? Namun Ferdi tetap melanjutkan perjalanan karena tidak ingin membuat 3 rekannya ketakutan. Tiba-tiba headlamp yang mereka gunakan mati seketika. Ya, headlamp itu adalah satu-satunya penerangan untuk mereka semua. Alhasil, Ferdi yang kala itu membawa HP, mereka gunakan senter HP itu untuk menyinari perjalanan mereka. Tiba-tiba Ferdi mendengar dari jauh ada suara yang memanggil mereka. Ferdi yang kala itu juga sedikit bimbang dengan jalur itu, langsung menyaut. Ferdi pun memutuskan untuk putar balik dan menuju ke arah suara itu. Dan saat dia temui, ada seorang bapak-bapak. Mau kemana kalian? Mau ke puncak, Pak. Itu salah jalur. Loh, katanya kakek-kakek tadi ini. Itu jalur ke rasa setan yang ada di Gunung Lawu. Kalian mau ke pos 5? Iya, Pak. Yaudah, ayo ikut saya. Akhirnya mereka pun mengikuti bapak-bapak yang tadi berada tak jauh dari jalur mereka berjalan. Dan sampailah mereka di pos 5 seperti yang Robi lihat jam 3 dini hari tadi. So, bagaimana menurut kalian? Oh iya, soal di pos 2, kenapa si Ferdi mengingatkan Robi? Ceritanya di situ pernah ada yang meninggal karena menghirup gas belerang. Untuk itu Ferdi mengingatkan agar mereka tetap melanjutkan perjalanan. Ya, bahaya akan gas belerang dan juga cerita mistisnya tentunya. So, itu aja dari saya. Di Jurnal Adi, jangan lupa kalau kalian suka dengan video-video semacam ini, like, share, dan juga subscribe channel ini agar semakin berkembang. Dan juga kalian tidak akan tertinggal untuk giveaway yang kami berikan. Oh ya nih, ada sedikit nasihat dari pendaki yang mengirimkan cerita ini. Ada baiknya kalian sopan ketika berada di tempat yang baru. Jangan sok ketika kalian sudah sering mendaki, karena pengalaman belum bisa menjanjikan apapun. Dan juga jaga ucapan. Itulah tadi dari si penulis cerita. Oke, sobat jurnal, sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa tulis komentar ya. Sertakan akun sosial media kalian. Bye-bye.